Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di acara May Day Fiesta 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat menjadi momen bersejarah di mana dirinya menjadi kepala negara kedua setelah Soekarno yang hadir langsung di tengah masa buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional. Sederet kado istimewa untuk buruh pun diumumkannya mulai dari pembentukan Satgas PHK hingga Perpres Ojol. Peringatan Hari Buruh tahun ini pun tak banyak diwarnai aksi demonstrasi usai KSPI membatalkan aksi unjuk rasa dan memutuskan merayakan May Day bersama Presiden Prabowo Subianto. Apakah aspirasi buruh sudah terpenuhi? Kita akan bahas bersama dua orang narasumber. Ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Selamat sore, Bung Iqbal. Bung Iqbal. Selamat sore. Baik. Dan ada juga juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry. Selamat sore, Pak Febri. Selamat sore. Baik. Baik, saya ingin ke Bung Iqbal terlebih dahulu. Bung Iqbal, tanggal 28 April kemarin sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto membawa 11 tuntutan katanya. Apakah hari ini Pak Presiden sudah menunjukkan komitmennya mengurai masalah, memenuhi ke-11 tuntutannya hari ini? Bung Iqbal. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, terima kasih. Rencana awal KSPI dengan didukung oleh Partai Buruh akan mengadakan aksi May Day di depan gedung DPR karena ada beberapa tuntutan yang dengan fungsi dan DPR RI, khususnya jangan undang ketenagaan dan waktu adalah ada juga rencana undang DPR. Karena kami berdialog dengan pihak pemerintah dan juga pihak DPR RI dan juga ada harapan dari kawan-kawan buruh yang lain. Kami di Monas bertemu dengan para pejabat tinggi pada di DPR maupun pemerintah. Saya sampaikan KSPI didukung Partai Buruh bahwa kami siap mendukung Monas, tapi ingin bukan seremonial, tapi juga ada itu yang di atas dan bawah dan itu bisa dipahami dan diterima. Yang kedua kami minta, apakah boleh kami enggak ya? Apakah boleh saya berpresiden kalau aksi cuma biasa 5 berpresiden agak dikema. Bung Iqbal, mohon maaf suara Bung Iqbal masih sedikit terputus-putus begitu ya. Apakah sinyalnya memang kurang bagus atau seperti apa? Apakah sudah bagus, Pak? Baik. Tadi putus-putus, Bung Iqbal, silakan dilanjutkan. Suaranya sudah bagus? Yes, sudah. Silakan Bung Iqbal. Baik. Nah, yang kedua kami minta, apakah kami yang minta KSI, apakah kami bisa ketemu Bapak Presiden untuk penjelasan bahwa kan ada 11 isu aspirasi daripada dan Bapak Presiden melalui pejabat kemudian dan dari DPR tersebut menyatakan beria. Hanya tanggal 8 April ini bertemu. Disitulah kami berkenan Bapak Presiden dalam 1,5 jam yang direncanakan hanya setengah jam. Pak Presiden menyampaikan bahwa kita incorporated. Indonesia itu harus dibangun secara bersama. Indonesia harus meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun bahkan perlu naikkan minimum itu kali kalau sekali lagi pendapatannya meningkat, kesejahteraannya meningkat. Dan dari sini kami kemudian menyampaikan beberapa hal itu 11 isu yang kami sampaikan juga saat Mei tadi di Mas. Satu kan RUU Tenaga Kerjaan. Karena sudah hampir 2 tahun, jadi tinggal 5 bulan lagi perintah Mahkamah Konstitusi harus bisa. Dan itu adalah aturan-aturan perburuhan harus dibahas, termasuk tentang pekerja digital platform, masuk ojol di dalamnya, dan juga pekerja berat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hapus outsourcing, tolak upah murah. Kemenak sudah mengeluarkan kemarin tentang pengaturan outsourcing. Setelah kami bahas peraturan 7 tahun 2002 nanti, itu jauh harapan dan bentangan dengan keputusan K. Kami menolak dan akan diskusikan ulang dengan pihak pemerintah tentang peraturan sourcing tersebut. Prinsipnya harus dilarang di proses produksi dan dibatasi di proses untuk penggunaan pekerja ahli daya. Yang ketiga adalah reformasi pajak, pesangon, jaminan hari tua, THR. Kami minta jangan lagi ada pajak, karena itu pendapatan buruh yang habis. Dan yang keempat adalah kami minta
ancaman perang ini akan jadi PHK, terutama di industri TPT, tekstil dan produk tunanya, termasuk pabrik plastik dan tunanya, pabrik yang menggunakan industri bahan baku plastik. Harga BBM yang melambung tinggi dan juga bahan baku impor yang naik drastis akan meningkatkan kos produksi. Ancaman PHK di depan mata 3 bulan lagi. Yang kelima adalah untuk melawan korupsi harus segera disahkan RUU perampasan aset. Yang keenam, selamatkan industri TPT, tekstil dan produk turunannya, dan industri nikel. Kami sudah berkomunikasi dengan anggota kami, ada kemungkinan ancaman PHK di kedua sektor tersebut. Bahkan yang ketujuh, tuntutan dari kawan-kawan pekerja industri semen, stop atau moratorium terhadap pabrik-pabrik semen. Karena sekarang udah oversupply, sehingga kalau di oversupply, harga barang yang dijual di pasaran pasti akan turun harganya dan profit dari perusahaan akan menurun sehingga akan ada efisiensi di industri semen. Yang kedelapan adalah revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengadilan perburuhan. Yang ke-9 yang dikabulkan hari ini sudah disampaikan tadi, sudah disinggung, yaitu pemotongan tarif ojol oleh aplikator sebesar 10%, bukan 20%. Bahkan Bapak Presiden Prabowo melalui Perpresnya tadi mengumumkan pemotongannya 8% loh. Kami minta 10%, mewakili kawan-kawan ojol. Karena kawan-kawan ojol kan anggota KSPI ada juga, sekitar 1.500-an orang itu. Kami bersyukur atas apa yang disampaikan oleh Bapak. Yang semua adalah ratifikasi Konstitusi ILO nomor 19 anti kekerasan terhadap pekerja, dan yang 11 adalah mengangkat pegawai guru tenaga honorer yang waktu menjadi ASN-nya jadi masih 200.000, 300.000 per bulan. Nah, itu yang kami diskusikan pada 28 April. Kami sampaikan kembali pada hari ini. Saya wakil kawan KPI dan ada beberapa yang direspon oleh Fraksi saat itu juga. Nomor 2, respon RUU DPR sudah kita terima kasih pada Presiden dan juga Wakil DPR. Yang kedua, Perpres ojol, bahkan kontak pada aplikator itu 8% yang ke atas sesuai aspirasi ojol. Dan Satgas dan sudah berproses nama-nama untuk di dalam Satgas terima juga. Tapi kita mengharapkan masih ada 8-9 lagi. Ya. Tentu berhak, Ya. bisa disayang oleh pemerintah. Demikian. Oke, ada 11 tuntutan ya dari KSPI begitu ya, dan Presiden Prabowo Subianto hari ini sudah menyebutkan beberapa hal yang sudah ditindaklanjuti begitu, diantaranya ada keputusan Presiden dan lainnya begitu. Saya ingin ke Pak Febri. Pak Febri, mengamati tuntutan para buruh tahun ini adalah tentang RUU Ketenagakerjaan yang ingin segera disahkan. Tadi dari DPR juga sudah didiskusikan bahwa akan segera dirampungkan begitu ya. Tetapi penyelesaiannya harus bekerja sama dengan para buruh juga begitu ya. Pak Febri, jika nanti di RUU Ketenagakerjaan ini para buruh menuntut untuk penghapusan outsourcing dan tolak upah murah, bagaimana Kementerian Perindustrian merespons tuntutan ini, Pak Febri? Baik, terima kasih Pak Victor. Pertama, kami Kementerian Perindustrian mengucapkan selamat Hari Buruh, May Day. Kami mengapresiasi pada seluruh pekerja industri atas kontribusinya dalam rantai pasok industri selama ini guna menjaga produktivitas keberlanjutan sektor manufaktur nasional. Kami juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja industri yang telah menjadi tulang punggung industri nasional. Kami berharap pekerja industri terus meningkatkan kompetensi, menjaga semangat kerja, dan beradaptasi dengan perubahan agar industri kita semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing global. Pada peringatan Hari Buruh tadi, kami melihat betapa banyak organisasi buruh bersatu dan didatangi oleh Presiden. Kami memandang bahwa hal tersebut menunjukkan bagaimana kepedulian Presiden terhadap perlindungan buruh dan juga kesejahteraan buruh.
ini seperti yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal tadi, inilah Presiden kedua Republik Indonesia yang berani bertemu dengan buruh secara langsung. Terkait dengan tuntutan buruh, kami tentu juga melihat bahwa banyak juga tadi Presiden juga memenuhi sebagian dari permintaan kawan-kawan organisasi buruh, dan sebagai Kementerian Teknis kami tentu hanya bisa menjawab pada hal-hal yang terkait dengan kewenangan kami di sektor industri. Pada dasarnya kami sebagai Kementerian Teknis tentu akan melaksanakan apapun perintah dari Presiden. Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang nanti ada perintah Presiden penghapusan outsourcing pada sektor produksi, ya tentu kami akan coba mengkomunikasikannya dengan asosiasi industri, dengan industri yang menggunakan outsourcing. Tapi kalau melihat tadi yang disampaikan sektor-sektor yang dibolehkan menggunakan outsourcing, terlihat bahwa sebagian besar sektor tersebut tidak terkait dengan sektor di luar sektor industri, di luar produksi. Ya, ada beberapa soal jasa catering, cleaning service, security, driver itu boleh di outsourcing, tapi di industri tidak. Begitu. Dan terkait dengan tadi pernyataan Bung Said Iqbal terutama soal PHK, Kementerian Perindustrian selalu berkoordinasi dengan asosiasi industri dan perusahaan industri terkait dengan potensi tekanan terhadap industri manufaktur dan nasional. Tekanan itu memang ada dari luar, kita tahu bahwa gejolak geopolitik dunia dan ada di dalam negeri. Kita tahu misalnya dari gejolak geopolitik dunia itu juga sudah berpengaruh terhadap rantai pasok industri, misalkan impor bahan baku, dan juga kemudian energi, dan kemudian itu mempengaruhi pada produksi industri. Di dalam negeri kita juga ada mengalami tekanan, misalkan gempuran impor barang jadi yang mendominasi, yang membanjiri pasar domestik kita dengan produk-produk impor murah. Dan itu menjadi tekanan juga pada industri. Misalkan ada industri yang menurunkan utilisasi dan utilisasi produksinya, dan kemudian juga harus berhadapan dengan pengurangan jam kerja karyawan atau bahkan juga dengan PHK. Nah, terkait dengan itu, Presiden senantiasa akan memanggil perusahaan industri yang menghadapi tekanan-tekanan tersebut dari luar maupun dari dalam negeri, dan bertanya apa yang bisa pemerintah lakukan untuk industri sehingga mitigasi penurunan utilisasi produksi, penurunan karyawan itu bisa dihindari. Memang banyak penyebab ada penurunan utilisasi produksi itu. Beberapa misalkan disebabkan karena mismanajemen di industrinya, ya ada yang salah kelola manajemen keuangannya, ada juga merubah strategi pemasarannya, ada juga industrinya terlambat mengupgrade teknologi produksinya. Ada juga memang kadang-kadang prinsipalnya mengarahkan basis produksinya keluar dari Indonesia. Atau juga ada juga karena bahan baku seperti yang saya kita sampaikan tadi, misalkan gangguan bahan baku pada rantai pasok plastik. Ya. Pak Febri, mohon maaf saya potong sebentar. Bagaimana Kementerian Perindustrian mengambil langkah yang tegas dan cepat untuk mengakomodir tuntutan dari buruh tentang perlindungan buruh khusus untuk sektor tekstil dan produk tekstil, karena kan sedang dalam tekanan global begitu ya, karena banyak sekali di beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa ada perusahaan besar, Sritek salah satunya,
banyak PHK terjadi begitu. Apa yang bisa diupayakan oleh Kementerian Perindustrian terkait ini kira-kira, Pak Febri? Kalau Kementerian Perindustrian tentu kita berusaha agar perusahaan seperti Sritex, perusahaan tekstil yang ada, itu pasarnya, demand-nya itu tetap ada. Makanya tadi kan kita lakukan bahwa sebagian dari produk tekstil, terutama pada industri garment, itu kan pasarnya ada di domestik. Gitu. Nah, pasar domestik ini dibanjiri oleh produk impor, sehingga produk garment dari dalam negeri itu kalah bersaing dengan produk impor. Dan ini menekan investasi. Nah, terhadap industri PPT yang mengalami pengurangan penurunan utilisasi, ya kami kemudian kan kami panggil dan kami lihat apa masalahnya. Kalau misalnya masalahnya bahan baku, kami akan bantu bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan bahan baku dengan yang kompetitif dan berkelanjutan. Ya. Kalau misalkan masalahnya di teknologi, kami coba akan bantu mencari memfasilitasi mana teknologi produksi yang efisien dan kalau misalkan tenaga kerja, ya kita di Kementerian Perindustrian sudah punya sekolah vokasi terkait dengan tekstil. Kita juga punya balai diklat industri yang memiliki yang melatih pekerja-pekerja industri tekstil. Nah, mungkin juga ada beberapa, kami juga pernah melakukan pelatihan atau diklat untuk kawan-kawan yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar industri itu, misalnya di industri yang lain. Itu juga kita pernah lakukan. Atau kita memfasilitasi kawan-kawan buruh yang terkena PHK untuk bekerja di industri yang ada di dekat sekitar proses produksi. Nah, itu yang bisa kami lakukan. Nah, terkait dengan upaya untuk melindungi pasar domestik dari gempuran produk baju impor, ini kan berkaitan dengan kebijakan di kementerian lembaga di tempat yang lain. Kalian impor misalkan, itu kan juga ada di kementerian lembaga yang lain. Soal pengenaan biaya masuk, safeguards dan selain macamnya itu juga tempat. Begitu. Baik. Pak Febri, mohon menunggu sejenak. Saya ingin ke Bung Iqbal. Bung Iqbal, tadi Pak Febri dari Kementerian Perindustrian membahas tentang upaya untuk melindungi pekerja agar terhindar dari PHK. Apabila sudah terjadi PHK, maka Kementerian Perindustrian juga akan membantu begitu ya, mengakomodir kebutuhan begitu ya. Selama ini Bung Iqbal, yang dialami oleh buruh itu sebenarnya dalam hal penghapusan outsourcing, mencegah PHK begitu. Masalah yang paling pelik, yang paling dirasakan oleh para buruh ini apa? Apakah tentang pembayaran upah PHK-nya yang amburadul atau apa, Bung Iqbal? Ya, ada dua hal tentang outsourcing dan PHK. Saya jawab dan outsourcing dulu. Outsourcing dari sisi usaha, termasuk asosiasi yang disebut tadi, kan ingin lepas tanggung jawab ke pihak ketiga melalui outsourcing, sehingga mereka tidak pusing dengan urusan pendudukan. Saya sebagai mantan governing body pengusaha PB tentang di ILO 3 periode memahami itu seluruh dunia memang karena menggunakan vicarious atau kita dengan outsourcing di Indonesia pekerja daya. Mereka itu yang persoalan di outsourcing kan apa tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja terhadap hak buruh. Dia nggak bisa lepas dong hubungan kerjanya bagaimana. Kalau terjadi HK bagaimana. Kalau nggak bisa dihindari hak buruh, pesangon, dan hak lainnya bagaimana. Upahnya bagaimana. Pendidikan upgradingnya mana. Nah, ini nggak bisa dilepas. Kalau bicara dengan Bapak Presiden pada 28 Pak Presiden itu benar. Makanya itu tentang gig workers ya di Grab dan Gojek marah benar. Anda bisnis di Indonesia, rakyat tetap mungkin Anda apalagi listrik seperti Grab kan Malaysia, Singapura, lari sana keluar uangnya. Tapi pekerja-pekerja saya dimiskinkan dengan kerja di Anda hanya memberkas diri saya, apa kita nggak setuju.
Rakno istilah beliau. Begitulah di outsourcing. Di outsourcing ini tidak punya masa depan, maka harusnya di dalam Aturan Menteri Tenaga Nomor 7 tahun 2006 yang baru saja ditangani oleh Menteri, tapi diumumkan oleh Presiden. Pokoknya Presiden ya juga mungkin. Di situ dikatakan nggak ada apakah proses produksi dan kegiatan itu dilarang. Kita proses produksi itu. Tapi di Kalimantan nggak ada di dalam Permenaker, malah langsung penunjuk. Ya penunjuk. Kalau dia menggunakan apa namanya di produksi dan atau kegiatan pokok gimana? Dan tidak ada sanksi. Kalau di Undang Nomor 13 jelas, pokok produksi nggak boleh kegiatan pokok utama, boleh penunjuk. Yang kedua, kalau dilanggar, maka dia hubungan kerjanya berubah menjadi hubungan antara kerja dengan pemberi kerja, bukan outsourcing. Dan nanti di PHK, hak buruh bayar pembeca. Kalau kenaikan pemberi kerja, nah, tentang PHK, PHK yang jadi persoalan adalah tentang daya beli masyarakat yang menurun. Nah, itu kesulitan dari Pak pengusaha tekstil misalnya. Kita diskusi dengan Pak Presiden, kata Pak Presiden, kita punya seragam SN, punya seragam TNI, punya seragam Polri, punya seragam anak-anak SD, SMP, SMA. Kalau itu diakumulasi 1 tahun, saya bikin BUMN tekstil atau beberapa perusahaan swasta saya hidupkan, kebutuhan domestik aja sudah cukup. Belum nanti turunannya kan, itu baru di garmennya, di tekstilnya butuh kapas kita bisa bangun industri perkebunan kapan berkualitas seterusnya dan seterusnya. Jadi semangat untuk membangun industri nasional itu agar tercipta lapangan kerja baru dan terhindar terjadi PHK. Di dalam benak Presiden kita setuju banget. Termasuk menghilangkan outsourcing yang tidak sesuai undang-undang. Baik, PHK outsourcing ini sebenarnya benang merahnya ada pada mengurangi ongkos produksi, tapi tetap produktif bagi pemilik industri begitu ya. Ini ada hubungannya dengan kemajuan zaman di tengah otomasi yang saat ini memang sudah banyak sekali yang melakukan otomasi industri ya, karena ada banyak yang menggunakan teknologi begitu ya. Pak Febri, dari sisi industri, ketika perindustrian ini sudah menghadapi digitalisasi dan para buruh menuntut perlindungan akan keamanan mereka supaya mereka tidak terhenti kerjanya karena banyak yang sudah menggunakan AI, robot, mesin atau segala macam begitu ya. Apa yang solusi yang paling tepat, win-win solution supaya mereka tidak di PHK, tetapi digitalisasi juga harus tetap diaplikasikan di sebuah industri begitu, Pak Febri? Ya, tetap ini upaya digitalisasi dalam proses produksi itu terus kita gaungkan melalui Making Indonesia 4.0. Tujuannya adalah agar ada efisiensi dalam proses produksi kita dan juga dalam rangka meningkatkan produktivitas industri. Tapi jangan disalahartikan bahwa Making 4.0 itu berarti harus menggantikan pekerja industri dengan robot. Tidak. Justru Making 4.0 itu adalah untuk membantu pekerja industri agar lebih efisien dan lebih produktif dalam bekerja dalam rantai pasok industri. Nah, ini yang jadi tujuan utama. Dan kita lihat bahwa daya saing produk kita naik berapa persen ya, hampir ada juga yang ada berbagai macam, ada yang 60%, 50% setelah menerapkan Making Indonesia 4.0 atau industri 4.0 itu. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa itu jangan terlalu dipertentangkan dan itu harus disambut. Dan Kementerian Perindustrian juga sudah menyiapkan namanya TV 4.0 di mana para manajer produksi itu bisa dilatih di sana bagaimana kemudian mereka membawa transformasi digital pada proses produksi itu bisa dilakukan pada masing-masing fasilitas produksi mereka. Sekali lagi tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Ya, jadi memang karyawan atau buruh pun harus punya standar kompetensi ya, memastikan bahwa setiap pekerja ini menguasai atau kualifikasi atau terkualifikasi formal dapat menguasai mengoperasikan sistem modern begitu ya. Semoga industri kita ke depan, ekosistem industri semakin sehat, tidak ada lagi yang kurang begitu. Bahkan tadi ada PR ya Pak Febri ya, ada moratorium industri tertentu seperti pabrik semen. Mohon dibantu juga untuk para buruh Ya, agar tidak kehilangan pekerjaannya. Oke. Bung Iqbal, kita doakan semoga semua tuntutannya bisa terpenuhi secara langsung dan segera dengan tepat dan cepat begitu ya. Terima kasih atas waktu Anda berdua, Bung Terima Iqbal kasih. dan Pak Febri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat Hari Buruh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.